Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam lanjutan materi tentang CRUD MySQL menggunakan C# Visual Studio 2010. Pada tutorial bagian ketiga ini, kita akan coba melakukan insert ke MySQL. Silakan buka project sebelumnya, project tokoku sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba menampilkan data ya dari MySQL dalam proses select pada tabel jenis barang. Kita klik lihat jenis barang. Ya, ini tampilan ketika proses select. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan jenis barang di sini, ya, menambahkan jenis barang baru. Berarti pada tampilan ini kita akan menambahkan satu tombol, ya, tambah jenis barang. Oke. Form jenis barang, kita tambah satu tombol, tambah jenis barang. Nama buttonnya adalah tambah jenis barang. Oke. Kemudian buttonnya namanya btn tambah jenis barang. Oke. Nah, ketika button tambah jenis barang ini diklik, maka dia akan menampilkan form baru, yaitu form inputan jenis barang. Berarti kita perlu membuat form baru. Windows Form, namanya form input jenis barang. Oke, kita add input jenis barangnya. Kemudian untuk penginputan jenis barang ini cuma dua data yang diinput. Nantinya yang pertama adalah kode jenis barang. Yang kedua adalah nama jenis barang. Kita buat text box inputannya. Untuk kode jenis barang kita beri nama text kode jenis barang. Untuk nama jenis barang kita beri nama teks nama jenis barang. Oke. Nah, untuk kode jenis barang, karena di database itu dibatasi cuma 4 karakter panjangnya, maka di sini kita harus batasi. Maksimum length-nya adalah 4. Karena lebih dari 4 tidak akan tersimpan di database. Dia akan ditruncate atau dipotong ya. Oke, kode jenis barang maksimum 4. Kemudian ditambahkan button simpan jenis barang. Namanya button simpan jenis barang. Oke. Jadi kita sudah punya form input jenis barang. Input jenis barang ya di property text-nya.
Oke, seperti ini. Sekarang kita akan menghubungkan antara form input jenis barang dengan form jenis barang. Tadi, ketika tambah jenis barang pada form jenis barang diklik, maka kita akan memunculkan form input jenis barang. Oke, prosesnya. Jadi ketika tambah jenis barang diklik, berarti pertama kita harus buat objek dulu ya. Objek dari form input jenis barang. Objek objek input jenis barang. Setelah objeknya dideklarasikan di atas, kemudian ya di sini kita create objeknya, objek form input jenis barang sama dengan new form input jenis barang. Kemudian kita tampilkan dot show. Nah, di sini bedanya kalau biasanya kita pakai show, ini pakai show dialog. Ya. Artinya dia akan muncul di atas form jenis barang, ya. Dan ya sebagai dialog sama seperti ketika kita open file, ya, pada Microsoft Word. Nah, sama seperti dialog seperti itu. Jadi show dialog. Error gimana? Oke, ini kurungnya lupa. Sekarang kita lihat apakah formnya sudah beralih. Tambah jenis barang. Ya, ditampilkan input jenis barang, tapi posisinya masih di tepi. Kita perbaiki posisinya. Jadi start positionnya kita buat center parent. Oke, kita ulangi. Ya, posisinya sudah di tengah. Oke. Sekarang ini nantinya kita isi. Ini maksimal sudah 4 karakter. Nah, ketika simpan jenis barang, maka harusnya dia mengupdate ke database. Ya. Nah, sekarang kita buat proses, bukan update, tapi insert ke database. Sekarang kita buat proses insert ke database-nya. Jadi, ketika simpan jenis barang ini diklik 2 kali, maka seharusnya dia men-insert ke database. Sekarang kita buatkan dulu prosedur untuk insert ke database-nya. Jadi di MyDB connection, kalau sebelumnya ada DB select, kita copy ini, maka sekarang kita akan menambahkan DB insert. Ya. Kita akan menambahkan DB insert. Parameter inputannya masih query. Outputnya ini adalah string untuk status insertnya berhasil atau tidak. Oke. Nah, untuk proses insert, dia sama-sama menggunakan comment, kemudian query connection. Nah, bedanya di sini dia cmd dot execute non query. Oke. Jadi ketika execute non query ini dijalankan, ketika metode ini dijalankan, maka dia akan menginsert ke database sesuai dengan perintah query yang ada.
Nah, jadi fungsi dbinsert nanti akan menerima string query dari yang memanggilnya. Misalnya insert bla 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 bla, nanti insert tersebut akan diproses di execute non-query. Nah, proses insert ini tidak selalu berhasil, ada kalanya dia gagal. Jadi biasanya ini kita tambahkan try. Kita try insert. Nah, kalau insertnya berhasil, maka dia akan return string sukses. Dia akan return string insert sukses. Tapi jika ada kendala dalam proses insertnya, maka kendala itu akan ditampung di dalam cache. Ini kita tambahkan exception dulu, MySQL exception, nama exceptionnya X. Nah, jika terjadi error dalam proses insert, maka program akan masuk ke dalam kondisi yang ada di cache, akan masuk ke dalam prosedur cache ini. Jadi dalam prosedur cache dia akan mengembalikan pesan errornya. Jadi return X yang dikonvert ke string. Saya ulangi. Jadi kalau proses insertnya berhasil, command execute non-query ini berhasil dijalankan, maka dia akan return insert sukses. Kalau proses insertnya gagal, dia akan mengembalikan pesan errornya seperti apa. Ya. Jadi fungsi yang memanggil dbinsert nanti akan menerima return nilai berupa string. Stringnya insert sukses atau pesan error. Nah, sekarang kita kembali ke form input jenis barang yang memanggil fungsi dbinsert. Berarti karena dia akan menggunakan fungsi dbinsert, kita harus buat kelasnya dulu. Kita buat objek dulu ya dari kelas ini. MyDBConnection, koneksi. Itu biasa. Koneksi harus dibuka dulu. Koneksi sama dengan new MyDBConnection. Koneksi.open connection. Jika status koneksinya adalah open, koneksi ke database-nya berhasil ya, baru dilakukan proses insert. Panggil fungsi dbinsert. Nah, manggil fungsi dbinsert tinggal kita sesuaikan tadi namanya dbinsert. Dia membutuhkan query. Dia membutuhkan string query. Berarti di sini kita harus buat dulu variabel string query. Nah, isi dari string query itu adalah selain string query kita perlu variabel kode jenis barang dengan nama jenis
barang. Oke. Kode jenis barang itu sama dengan teks kode jenis barang dot text. Kemudian nama jenis barang sama dengan teks nama jenis barang dot text. Kemudian query-nya sendiri adalah string format insert into jenis barang. Parameternya adalah nama fieldnya adalah kode jenis barang dan nama jenis barang. Value-nya adalah kita pakai variabel ke 0, variabel ke 1. Oke, kemudian variabel ke 0-nya adalah kode jenis barang, yang ke satunya adalah nama jenis barang. Ya, seperti itu. Query-nya insert into jenis barang, field-nya kode jenis barang, nama jenis barang, value-nya 0 dan 1 itu adalah kode jenis barang dan nama jenis barang. Kemudian dipanggil fungsi dbinsert query. Oke. Ini koneksi .dbinsert query. Nah, ini mengembalikan nilai string berhasil atau tidaknya proses query. Jadi ada string satu lagi hasil query, ya hasil saja. Jadi hasil sama dengan koneksi. If hasil sama dengan jadi pesannya insert sukses. Jadi jika pesannya insert sukses, maka nggak perlu pakai if ya. Kita langsung aja tampilkan message box .show hasilnya. Ya. Jadi sukses ataupun gagal nanti akan ditampilkan hasilnya. Oke. Nah, sampai di sini rasanya sudah bisa untuk melakukan proses insertnya. Ya, saya review sekilas. Jadi, ketika button simpan jenis barang itu diklik, maka dia akan membuka koneksi ke database. Apabila koneksinya telah terbuka, maka dibaca kode jenis barang yang diinputkan, nama jenis barang yang diinputkan, kemudian dibuat string query-nya. Setelah itu, dipanggil fungsi dbinsert dengan memberikan parameter query-nya. Nah, parameter query tersebut akan diproses di dbinsert. Kalau proses insertnya berhasil, maka akan mengembalikan nilai insert sukses. Kalau gagal, maka akan mengembalikan nilai pesan errornya. Nah, pengembalian nilai tadi, sukses ataupun tidak, akan ditampilkan pada message box. Oke, kita coba.
kita coba untuk menambahkan data baru jenis barang. Tambah jenis barang. Kita lihat A004 sudah ada, kita masukkan A005. A005 mungkin jenis barangnya misalnya speaker. Simpan. Ternyata insert sukses. Ya, kalau insert sukses harusnya form ini langsung kita tutup ya. Berarti kita tambahkan ya, insert sukses ataupun gagal ya, formnya harus ditutup. Berarti this dot close ya. Form input jenis barang kita tutup. Oke, jenis barang. Tambah jenis barang. Misalnya kita tambahkan A006. Misalnya proyektor. Simpan, insert sukses, ya langsung ditutup ya. Ini kalau kita cari proyektornya sudah ketemu ya. Oke, kita coba sekali lagi. Misalnya kita inputkan kodenya A006 lagi. Bisa atau tidak. Misalnya A006 kita mau input hard disk eksternal. Nah, ternyata muncul pesan error duplikat entry A006 for key kode jenis barang. Ternyata A006 itu sudah ada di kode jenis barangnya ya. Kode jenis barang A006 sudah ada, dan untuk kode jenis barang ini tidak dibenarkan duplikat karena di struktur database-nya sudah kita desain bahwa kode jenis barang itu unik ya. Dia unik sehingga tidak boleh duplikat. Nah, ketika ada penginputan yang duplikat, maka akan ditampilkan pesan error tersebut ya. Tapi aplikasi tetap bisa berjalan ya. Itu gunanya kita memakai catch yang tadi ya. Di sini ada try catch. Jadi gunanya seperti itu. Nah, demikian untuk proses penginputan jenis barang. Berikutnya nanti kita akan coba ke proses update dan delete. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.